Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengi'rab kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal Abdi Limaulahu, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang memasuki pasal tentang syarat-syarat bertayamum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutit tayamumi. Ini merupakan suatu pasal dalam pembahasan syarat-syarat bertayamum. Faslun, i'rabnya khobarul mubtada'i mahdzuf takdiruhu hadza. Jadi di sini faslun i'rabnya sebagai khobar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya hadza. Ai hadza faslun. Khobar marfu tanda rafa dengan dhammah. Fi syuruti tayamumi, fi harfu jarin mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Syuruti ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. At-tayammumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Kemudian, jadi syurut di sini jamak dari syartun ya. Kalau syara itu jamak dari syarithah. Karena kadang ada syurut, ada syara'id. Kemudian, syurutut tayammumi asyaratun. Dan adapun syarat-syarat tayamum itu 10. Nah, sekarang penulis melanjutkan bahwa syarat-syarat bertayamum ada 10. Syurut kita i'rab mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. At-tayammumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Asyaratun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi syurutu sebagai mubtada, asyaratun khabarnya. Asyaratun muannas karena ada mudhaf ilaih yang dibuang, takdirnya syurutin. Jadi syurutu tayamumi asyaratu syurutin. Syurutin itu jamak, mufradnya syartun, mufradnya muzakkar, maka asyarah harus muannas karena dia adat dari 10 ke bawah. Jadi idhofah dia. Kemudian ayyakuna biturabin. Nah, syarat yang pertama adalah ayyakuna biturabin, bahwasanya ada ianya tayamum itu biturabin dengan tanah. Nah, jadi syarat bertayamum itu yang pertama dengan tanah. Ini syarat pertama. Nah, kita i'rab dulu. An di sini harfu nasbin wa masdarin. Harfu nasbin wa masdarin ya. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Nah, jadi kan tadi kita katakan di sini an harfu nasbin ya kan. Maka fi'il mudhari setelahnya itu mansub dengan sebab an ini. Jadi kita i'rab yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Kemudian fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila, yakni kembali kepada at-tayammum. Jadi ayyakuna tayammumu biturabin, seperti itu. Nah, kemudian biturabin bi harfu jarin mabnin al kasri la mahalla lahu minal i'rab. Turabin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Nah, kita katakan juga tadi kan ayyakun, an ini huruf masdar, maka setelahnya bisa ditakwil jadi masdar. Ayyakuna biturabin kalau kita takwil menjadi kaunut tayammumi biturabin gitu. Jadi takwilannya adalah kaunu tayammumi biturabin gitu. Kenapa kaunu tayammumi? Karena fa'ilnya tayammum. Fa'ilnya kita jadikan mudhof. Kemudian yakunu fi'il mudhari kita ambil masdarnya kaun. Jadi kaunut tayammumi biturabin, seperti itu. Nah, kemudian wa jumlatu min an wa madakhala alaih, kita katakan dan jumlah yang dari an ini dan apa yang dimasuki oleh an, yakni ayakuna. Nah, ini kan ayakuna termasuk fiilnya yakuna di sini
itu masdar muawwal. Namanya masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Seperti tadi saya katakan bisa ditakwil kaunu tayamumi. Fi mahali apa? Fi mahali raf'i sebagai apa? Sebagai badal. Fi mahali raf'i badal asyarah. Jadi dia sebagai badal dari asyarah. Jadi syarat-syarat tayamum ada 10. Yang mana saja 10 itu? Nah, salah satu dari 10 itu adalah ayyakuna at-tayamum biturabin, seperti itu. Nah, ini namanya badal ba'd mingkul. Jadi masdar muawwal fi mahalli raf'i sebagai badal dari khobar itu. Kemudian wa ayyakuna turabu tahiran, dan keadaan tanahnya itu tahiran, itu suci. Kondisi tanah yang digunakan, syarat keduanya ya. Jadi syarat kedua dalam bertayamum itu kan yang pertama kan harus pakai tanah. Yang kedua adalah dia tanahnya itu suci. Jadi syarat yang kedua adalah tanahnya suci. Kita i'rab. Wa harfu atfin mabnin 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab an harfu masdarin wa nasbin. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih. At-turabu fa'ilun. Kita boleh katakan fa'ilun ya, tapi enggak, afan. Yakuna ini di sini fi'il apa namanya? Fi'il nakis. Dia fi'il nakis. Fi'il nakis. Maka at-turabu isim yakuna, isim yakuna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tahiran khabar yakuna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih. Jadi di sini apa namanya? Turab sebagai isimnya yakuna. Tahiran sebagai khabarnya yakuna di sini. Karena yakuna ini dari kana. Kana itu termasuk fi'il nakis. Amalannya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Isimnya mana? At-turab. Khobarnya mana? Tahiran. Seperti itu. Jadi di sini juga bisa ditakwil karena an di sini huruf masdar ya kan? Huruf masdar. Maka kalau mau ditakwil ayakuna, kalau mau ditakwil takwilannya yakni wa kaunut turabi tahiran, seperti itu. Jadi syurutut tayamumi asyaratun kaunut tayamumi biturabin wa kaunut turabi tahiran, seperti itu. Takwilannya seperti itu kalau mau ditakwil jadi masdar. Kemudian wa alla yakuna musta'malan, dan tidak yakuna menjadi ianya turab itu musta'malan, telah digunakan. Nah, syarat yang berikutnya adalah tanahnya itu belum pernah digunakan untuk bertayamum, untuk bersuci. Nah, wa alla yakuna musta'malan. Jadi sudah pakai tanahnya sudah suci. Berikutnya adalah nggak boleh musta'malan, nggak boleh sudah dipakai, harus tanah yang belum pernah dipakai bersuci. Jadi i'rabnya apa di sini? Wa harfu atfin mabnin 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Allah aslinya an dan la ya, kemudian diidghamkan. An harfu masdarin wa nasbin. La harfu nafin mabniun ala sukun. Ya, karena la panjang ya, ada huruf ada alif ya di situ. Alif itu harokannya sukun, maka mabni ala sukun. Yakuna di sini yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih. Kemudian ini perlu kan, yakuna tadi perlu kepada isim dan kepada khobar. Kecuali kalau dia kita amalkan sebagai tamah, dia hanya perlu pada fi'il, perlu kepada fa'il, enggak perlu kepada khobar dan isim. Di sini mana wa ismu yakuna yakni domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila at-turab. Jadi wa yakuna turabu gitu. Musta'malan khobar yakuna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih gitu. Jadi yakuna ini punya isimnya mana? Turab, dan khobarnya musta'malan, khobarnya mansub, isimnya marfu. Karena yakunu kaun. Ini semuanya beramal. Nah, kalau mau ditakwil gimana? Ini kan an tadi, ada an lagi di sini. Mau kita takwil jadi takwil masdar muawwal juga bisa. Gimana caranya?
yakni takdirnya adalah wa adamu kaunihi ay kauni turab mustakmalan gitu. Jadi ketiadaan kondisi tanahnya itu mustakmalan, telah digunakan. Nah, gitulah kira-kira kurang lebihnya. Jadi karena ada huruf nafi di sini la, maka kita tambahkan lafadz adami, ketiadaan gitu. Wa adami kaunihi mustakmalan ay adami kauni turabi mustakmalan. Kemudian wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu, dan tiada yukhalitahu mencampuri ianya turab dakikun oleh tepung wa nahwuhu dan selainnya tepung. Nah, sekarang syarat yang berikutnya adalah tanah yang kita gunakan itu tidak boleh kecampuran sesuatu. Kecampuran sesuatu baik itu tepung gandum apa ya, sesuatu yang mirip-mirip dengan tanah itulah, maupun yang enggak mirip dengan tanah. Jadi syarat berikutnya adalah ini. Kita i'rab dulu. Wa harfu atfin mabnin al fathi la mahalla lahu min al i'rab, alla aslinya dari an sama la. An harfu masdarin wa nasbin. Kemudian la harfu nafin. Yukhalita fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Kemudian hu dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulun bih muqaddam wujuban. Jadi hu di sini sebagai maf'ulun bih yang dimajukan hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia berbentuk dhamir. Sedangkan fa'ilnya isim zahir. Fa'ilnya mana? Dakikun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa nahwuhu wa harfu atfin mabnin al fathi la mahalla lahu min al i'rab, nahwu ma'tuf ala dakikun wa ma'tuf ala al marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf, hu dhamirun mutasilun mabnin ala dhammi fi mahalli jari mudhafun ilaih. Wa an yakasidahu. Oh iya gitu, belum saya jelaskan ya, maaf, afwan. Wa alla yukhalitahu ini bisa kita takwil juga kan, karena dia an tadi huruf masdar. Berarti wa adamu mukhalatati dakikin at-turaba gitu. Wa adamu mukhalatati dakikin at-turaba, dan ketiadaan kecampuran tepung oleh akan turab, akan tanah. Jadi dakik tidak mencampuri tanah tersebut. Wa an yakasidahu, dan an yakasidahu yakni bermaksud yakasidahu kepadanya. Jadi di sini yang bermaksud kepadanya itu maksudnya gini, maksudnya berniat untuk bertayamum gitu. Jadi memang menyengaja untuk melakukan tayamum. Jadi fa'ilnya di sini adalah mutayammim, orang yang bertayamum. Jadi di sini fa'il dari yaksida adalah mutayammim, hu kembali kepada at-tayamum. Jadi dan bermaksud ianya mutayammim, akannya tayamum. Jadi tayamum perlu pakai niat. Wa harfu atfin mabnin al fathi la mahalla lahu min al i'rab, an harfu nasbin wa masdarin. Yakasida fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawasan taqdiruhu huwa ya'udu ilal mutayammim. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulun bih, ya'udu ila at-tayammum. Kemudian wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi wa bidorbatain. Ini salah, ini bukan badorbatain tapi bidorbatain gitu. Wa ayyam saha, dan yam saha wajhahu, dan mengusap olehnya si mutayamim akan wajahahu, akan wajahnya si mutayamim wa yadaihi, dan kedua tangannya mutayamim bidorbatain dengan dua dorbatain, dua pukulan, maksudnya dua usapan. Jadi kalau dalam tayamum itu cukup dua kali usapan, ya tidak perlu sampai 3 kali, cukup 2 kali. Wa harfu atfin mabni al fathi la mahalla lahu min al-i'rab, an harfu nasbin wa masdarin, yamsaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu fi akhirih.
Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa ya'udu ilal mutayammim wajha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jari mudhafun ilaihi wa harfu atfin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab yadaihi maf'ulun bih ataf ya yadai ini ma'tuf ala wajh wa ma'tuf alal mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati li'annahu musanna wa hudifatin nun lil idhofah li'anna yadai yani wa huwa mudhaf hi dhamirun mutasilun mabnin alal kasri fi mahalli jari mudhafun ilaih ya'udu ila al mutayammim bi darbataini bi harfu jarin mabnin al kasri la mahalla lahu min al i'rab darbataini ismun majrurun bil ba wa alamatu jari al ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu at-tasniyah nun iwadun anit tanwini fil isil mufrad. Jadi nun di sini pada lafaz darbatain nunnya itu sebagai pengganti tanwin. Kemudian kita lanjutkan wa ayyuzilan najasata. Ya. Karena berhubung ponsel saya juga lowbat, kayaknya saya percepat aja langsung inti-intinya saja. Wa an nuzilan najasata awalan, dan syarat berikutnya yakni yuzila menghilangkan nya si mutayamim najasata akan najis awalan terlebih dahulu. Jadi di sini syarat berikutnya adalah menghilangkan najis. Jadi sebelum bertayamum dia harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Wa ayajtahida fil qiblati qablahu, dan yajtahida berijtihad ianya si mutayamim fil qiblati pada penentuan arah kiblat qablahu sebelumnya bertayamum. Jadi sebelum bertayamum ini ada pendapatnya Syekh Salim bin Sumer ini yakni sebelum bertayamum seorang mutayamim itu orang yang hendak bertayamum sebelum bertayamum hendaknya dia itu sudah menetapkan arah kiblat, sudah berijtihad tentang arah kiblatnya gitu. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti, dan kemudian syarat tayamum berikutnya adalah tayamum dilakukan setelah masuknya waktu, yakni waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat itu masih wajib untuk mencari air, karena kan kita melakukan tayamum itu merupakan rukhsah dari Allah, ya kan, rukhsah. Karena kan wajarnya normalnya itu kan pakai air, maka kalau belum masuk waktu waktu sholat, kita masih harus terus mencari air. Itu belum wajib, maka kita belum bisa bertayamum. Syaratnya belum terpenuhi. Jadi syarat berikutnya adalah tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan bertayamum ianya mutayamim likulli fardin bagi setiap fardu. Dalam artian maksudnya gini, seorang yang bertayamum itu beda dengan orang yang berwudu. Kalau wudu itu satu kali wudu selama dia belum batal itu masih bisa dipakai. Sebagaimana kisah yang telah masyhur seperti contohnya Imam Abu Hanifah ya. Beliau itu dikisahkan itu sholat subuh itu dengan wudu dari sholat isya. Dalam artian beliau itu nggak tidur selama malam hari itu nggak tidur. Kan kalau tidur kan batal wudunya. Kecuali kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu tidurnya mutamakin ya, lubang duburnya itu tertutup dengan sempurna. Nah itu kalau wudu, dalam artian poin pembahasannya adalah kalau wudu itu meskipun cuma sekali tapi belum batal, masih bisa dipakai untuk sholat. Jadi gini, sholat subuh wudu nih belum batal, sholat zuhur belum batal, sholat asar belum batal, itu langsung aja sholat, nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau tayamum enggak. Kalau tayamum setiap sholat itu tayamum gitu. Jadi setiap sholat bertayamum meskipun dia belum batal, tayamumnya belum batal. Tetapi dia wajib mengulangi tayamumnya untuk setiap sholat. Jadi satu sholat satu kali tayamum. Hikmahnya apa? Di sini para ulama menjelaskan karena dikhawatirkan maksudnya sambil mencari, barangkali di waktu sholat yang akan datang itu ada air gitu. Karena kan namanya tayamum ini kan karena sebabnya nggak ada air ya. Makanya sambil menunggu maka satu kali tayamum itu ya satu kali sholat gitu, nggak bisa terus-terusan mentang-mentang rukhsah ya, tidak seperti itu, harus diulangi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.